Selanjutnya sudah dijaga kabul acara pembacaan doa khusus untuk kedua mempelai. Nantinya keluarga setiap Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Suhail SPD untuk berkenan memimpinnya, dan sebagai latihan alat penyerahan buku dan mahar agama sekali yang kita akan saksikan secara bersama, dan sebagai acara penutup adalah salam bersama. Baiklah hadirin yang terhormat, kita akan buka dengan membaca suratul Fatihah Ruknul kita yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Rashidi. Silakan. Rapat sudah jelas. Untuk selanjutnya mari kita dengan khusyuk dan khudu dengarkan ayat suci Al-Quran Al-Karim dimanapkan oleh Bapak Ustaz Haji Sudi Haji kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومصطفى محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل الكتاب وندب إليه وحرم الصفات وقال عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال ربنا إن تزوج أكثر من 7 رقة من العمر وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال وقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب التوابين ولا التوابين. Bapak Guru Jamaah saya yang sangat hormati, Bapak Majelis Sela, Bapak Majelis, Bapak Wali Usul, Sedesa Sela, Bapak PRT, Alhamdulillah, para guru, para ustaz, bapak-bapak, semoga dari yang segenap saksi dikahir bermanfaat. Atas nama keluarga besar dari keluarga Mempelai yang menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus kami sesampun membantu keluarga dengan segala sesuatunya sehingga acara pernikahan ini dapat kita langsungkan dengan firman dengan cara damai dan penuh kesatuan. Namun walaupun begitu, apabila terdapat keliruan dan kehilapan, keluarga Munas Agung Agung Singapura atas segala keliruan dan kehilapan ini, karena walaupun nikah adalah merupakan suatu momen yang penuh dengan sukacita, namun tidak berarti Allah akan terlewatkan daripada kekurangan-kekurangan yang tidak mungkin atau kadang-kadang tidak pernah kita bayangkan. Oleh sebab mereka maaf daripada pengurus kami adalah sangat-sangat kita harapkan. Kemudian sebagaimana yang sudah yang Allah maklumi, orang-orang nanti ini mengatakan bahwa sesungguhnya nikah itu adalah hujan panas. Hujan
hujan panas itu adalah akronim. Hum itulah hubungan, jan itu adalah jangka, pan itulah panjang, nas itu adalah yang penuh keasikan. Hubungan jangka panjang yang penuh dengan keasikan. Asyik dalam arti istilah rindu, saling merindukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa apabila orang itu sudah rindu, dia tidak akan pernah terhalang oleh apapun untuk segera bertemu dengan orang yang dirindukan. Apabila terjadi dari kita yang akan bisa menghalangi dia untuk bertemu dengan orang yang dia rindukan, itu tidak dianggap adanya suatu rintangan, tapi justru adalah sebagai tambahan momen-momen yang mengasyikkan itu sendiri. Dalam arti orang semacam itu ketika menghadapi sebuah tantangan, maka yang terbayang bukanlah tantangan itu, tetapi adalah apa yang ada di balik tantangan sebagai tujuan utama untuk bertemu dengan orang yang dirindukan. Maka ini semuanya tidak bisa kita peroleh dalam waktu yang singkat. Maka itulah sebabnya dikatakan bahwa nikah itu, pembangunan rumah tangga itu merupakan hujan panas, hubungan jangka panjang yang penuh keasikan. Maka dengan adanya istilah semacam ini, pasangan suami istri, para pemula tentu tidak akan terlena dengan keasikan itu, tidak akan menjadi terbuhur kehidupannya hanya dengan keasikan, tetapi justru keasikan ini adalah merupakan suatu penunjuk jalan untuk segera bertemu dengan orang yang membuat dia menjadi asyik dan rindu. Maka rumah tangga yang penuh dengan keasikan ini akan senantiasa merasakan kebahagiaan. Walaupun rintangan datang dari mana-mana, dia akan tetap lurus untuk bertemu dengan orang yang dia rindukan. Yang namanya itu bukan berarti sifatnya fisik material, tetapi adalah fisikal, yaitulah psikis, yaitu sifatnya kejiwaan. Artinya kerinduan ini akan baru menyatu dengan orang yang memiliki kerinduan juga dengan kita, sehingga pertemuan badan itu hanya sifatnya sementara, dan itu kadang-kadang membuat kita menjadi lelah. Tetapi kalau kerinduan yang sifatnya psikologis ini tidak akan pernah membuat kita lelah, karena dia terus akan membahagiakan. Jadi kalau yang namanya asyik itu sifatnya psikologis, itu dia akan membuat kita terus bahagia, karena kebahagiaan itu semuanya berada dalam hati, bukan berada pada fisik material. Kebahagiaan itu adalah dalam hati. Kalau ada orang yang bahagia lantaran sesuatu yang sifatnya material, itu adalah namanya kebahagiaan semu, kebahagiaan abal-abal. Tetapi orang yang memiliki kebahagiaan yang sifatnya psikologis, itu adalah merupakan kebahagiaan abadi yang bisa dijadikan sebagai satu tanda keabadiannya itu akan berlanjut sampai ke surga. Nah, inilah yang diinginkan oleh orang-orang yang menjadikan sebuah nikah itu adalah filosofi daripada hujan panas itu. Kepada Ustaz Susilo Sudarman dengan Ustazah Risman, ini mudah-mudahan pernikahan kalian ini adalah pernikahan yang menjadi titik kulminasi ke sakinah mawaddah yang kalian dambakan. Dan sakinah mawaddah warahmah ini adalah
merupakan salah satu daripada tujuan daripada dipertemukannya antara Bani Adam yang laki-laki dengan yang perempuan. Maka oleh sebab itu nikmatilah apa yang sudah disajikan oleh Allah kepada kalian berdua. Walaupun mungkin pertama kali adalah sifatnya fisik material, tetapi tidak boleh menutup psikologis dan sifatnya spiritual. Sehingga dengan demikian kalian akan tabah menghadapi semua rintangan, dan seperti yang dikatakan tadi bahwa ketika pernikahan itu akan merupakan hujan panas, maka keasikan kalian itu akan dapat menyingkirkan semua. Kalau kalian singkirkan, maka kalian siap untuk menghadapinya. Sama halnya seperti di hujan. Sebenarnya ketika kita kehujanan, yang baik adalah bukan meminta agar hujan itu reda, tetapi adalah yang kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk berada di bawah siraman hujan, diberikan kemampuan untuk senantiasa berada di bawah siraman hujan. Dalam arti ketika kita menghadapi sebuah rintangan dalam pembangunan rumah tangga untuk menggapai suatu keasikan itu, maka kita tidak ingin untuk menyingkirkan sebuah permasalahan yang sengaja disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keasikan kita itu sejati atau tidak. Tapi Allah kita ingin untuk bisa diberikan ketabahan, kekuatan untuk menghadapi rintangan tersebut, sehingga pada akhirnya seperti sikapnya para sufi, justru dia tidak ingin untuk dikeluarkan dari rintangan atau disingkirkan rintangan itu sendiri, tapi dia ingin tetap mendapatkan rintangan karena dia tahu bahwa rintangan itu merupakan tanda cinta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesungguhan daripada keasikan seorang yang sedang meniti perjalanan hidup untuk mencari orang yang menghidupkannya. Artinya begini, tidak akan pernah orang itu akan menjadi berputus asa ketika dia menghadapi masalah, lalu keputus asaannya tersebut kadang-kadang dibuktikan dengan langsung bercerai. Nah ini tidak etis, tidak edukatif. Maka oleh sebab itu kalian yang sudah para sarjana wajib memberikan contoh kepada saudara-saudara kita para pemula dalam pernikahan yang masih muda belia, baik secara fisik jasmani maupun daripada segi ilmu tentang pembinaan rumah tangga, sehingga dengan melihat kalian saja mereka sudah mendapatkan edukasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka harus mengambil contoh. Nah inilah namanya lisanul hal, afsahu bil lisanil maqal, yaitu adalah bahasa peristiwa, situasi, momen itu kadang-kadang jauh lebih fasih daripada kita berceramah panjang lebar. Oleh sebab itu dakwah ini tidak hanya bersifat akwal, tetapi kadang-kadang yang lebih akurat, yang bersifat akwal, bersifat akwal. Jadi sikap kita adalah terjawab bagi orang lain. Kalian bisa untuk melakukan hal itu. Bagaimana caranya? Mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri, mulai dari pada rumah tangga kalian sendiri. Karena bagaimanapun umat ini adalah merupakan salah satu amanah dari Allah kepada orang-orang yang dipilih untuk menjadi para dai dengan lisanul aqwal dan lisanul aqwal. Al-Mukarramun, para ulama, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, dengan saksi nikah yang terhormat, hujan semakin lebat turun. Ini adalah menggambarkan bahwa pernikahan itu adalah memang hujan panas. Atas segala perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih. Atas segala perhatian yang dapat, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat wal mu'minina innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Kelangsungan nih saksi.
Swahili. Dan saat ini sedang dilaksanakan penandatanganan berkas atau anggarannya masing-masing sebagai alat pengambilan keputusan dan tidak diikuti oleh wali bersama organisasi yang sudah ada Bapak Yusuf dan Pak Zahid dan acara sakral yang kita sekarang itu nanti 40 menit, maka kita saksikan saat ini Pak Ustaz Kusiro sudah semangat ini benar Bapak Muslim dan kemudian Ustazah Ismail langsung dari sepasang suami dan istri yang sepasang Indonesia Indonesia dengan akan memberikan legalitas berupa dari Bapak Guru atau urusan dengan masyarakat yang saat ini terjadi kepada kedua ini semoga senantiasa bisa menjalani pasang seluruh perjalanan kehidupan yang disampaikan dan bisa untuk menampung menutup cahaya dan juga kita nanti akan menyusul kegiatan ijab dan kabul dimasuki oleh kegiatan resepsi di aula pada pesantren Al ini dan nantinya keluarga mohon dan aula tersebut untuk menyampaikannya di aula yaitu Bapak Bapak dan mengikuti acara resepsi